Hai semua, nama saya Mustafa. Kembali lagi di tutorial chat app dengan Bun.js. Video kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita di mana kali ini kita bakalan mulai untuk mengirim pesan ya teman-teman ya. Jadi kita bakal mencari tahu gimana cara kita ngirim message di Bun.js. Jadi sebelumnya kan kita sudah berhasil ngehandle untuk ini ya, untuk kita bikin usernya itu join ya. Jadi ketika ini saya buka satu browser incognito, nah sekarang kita udah punya dua buah user yang join di koneksi WebSocketnya. Sekarang kita mau nih bikin fungsionalitas untuk mereka berdua saling bincang-bincang teman-teman, saling mengirim pesan. Misalkan yang ini hai, habis itu nanti yang ini misalkan apa kabar gitu ya dan sebagainya. Oke. Nah, di sini nantinya kita pengen nampilin nama usernya habis itu pesan dia, gitu ya. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Kita bisa, mungkin ini bakal saya komen dulu ya, karena nantinya ini kita bakal gunain sebagai template untuk message-nya. Nah, pertama kita bisa bikin sebuah input teman-teman. Jadi di sini kita bikin input, mana dia itu hidden. Oke, sorry bukan type hidden seperti tapi input. Habis itu dia hidden. Habis itu kita kasih ID username. Jadi nantinya input ini setiap kali usernya itu join, input ini itu akan berisikan nama dari si usernya. Contoh misalkan ini kita hilangin dulu deh hiddennya deh. Habis itu kita bisa ambil ininya, elemennya let username input, atau teman-teman bisa ngasih nama apa aja, dokumen .get elemen by ID username. Lalu di bagian sini kita bisa ngelakuin seperti ini teman-teman. Username input value sama dengan event data sama dengan event, sorry bukan sama dengan, maksudnya kurung siku event data length -1. Oke, mungkin teman-teman bingung nih maksudnya apa nih ya. Nah, jadi pas kita join event data itu kan array ya teman-teman, array yang dimana dia itu berisikan user-user yang join ya kan. Nah, kenapa kita ngelakuin event.data habis itu event data.length -1? Jadi property length di sebuah array itu pada dasarnya mengembalikan panjang dari elemen array tersebut. Jadi misalkan kita punya array seperti ini, misalkan ini user 1, user 2, user 3. Nah, array ini itu memiliki panjang 3 teman-teman. Tapi karena kita setiap kali kita join kan kita pengen nih dapetin username terbarunya, yaitu paling belakang. Maka dari itu kita kurangin 1. Kenapa demikian? Nah, di dalam array index itu selalu dimulai dari 0 teman-teman. Jadi untuk mengakses user 1 itu berarti dia itu ada di index 0. Ini 0, ini 1, dan ini 2 gitu. Jadi makanya panjang dari array-nya yaitu 3 dikurang 1. Jadi kita selalu mengakses indeks terakhirnya gitu teman-teman. Oke, kalian coba kita coba save, lalu kita coba refresh servernya. Nah, ini kalau misalnya saya coba refresh, nah kita punya inputan, di mana input ini itu user 1. Misalkan yang ini saya refresh. Nah, sekarang bisa perhatiin yang di browser pertama dia user 1, yang di browser kedua dia user 2, karena seperti yang tadi saya jelasin ya, dia selalu username input ini akan selalu berisi user yang baru join tadi. Di mana dia itu di array itu dia adalah di indeks yang paling belakang, paling terbaru lah istilahnya gitu. Oke, tapi kita nggak mau nampilin lah, kita nggak mau nampilin seperti ini, jadi kita bisa bikin hidden aja. Kita bisa tulis hidden seperti ini. Nah, sekarang kita bakal mulai bikin ngirim pesannya. Nah, kita ngirim pesannya itu kan di sini ya, di sini nih. Jadi kita mesti dapetin inputannya dulu. Dia itu punya kelas namanya apa? Kelasnya namanya apa di sini? Chatbox. Ini ya. Ini dia nih.
Ini intinya ID, mungkin kita kasih ID namanya MSG input. Lalu kita bisa bikin variabelnya let message input document get element by ID MSG input. Lalu di bawah sini teman-teman bisa ngasih di mana aja sih pada dasarnya. Bisa bakal ngasih di bawah sini aja. Kita bisa ngasih event listener, kasih message input ya. Message input dot add event listener. Kita bakal kasih queue down. Nah, di sini kalau misalkan si inputannya ini itu dia berisikan kosong ya, misalkan nah kalau ini kan kosong ya, nggak ada apa-apa. Nah, kita nggak mau ngirim kosong teman-teman, jadi kita harus ngebikin si user untuk setidaknya mengirim sebuah pesan. Jadi kita bakal, kalau misalkan dia kosong, kita mau ngapain, kita mau return gitu. Jadi nantinya tidak akan mengirim datanya gitu. Lalu kita bakal lakuin seperti ini jika if e.keycode sama dengan 13. Nah, jadi apa maksudnya ya? Mungkin teman-teman agak bingung ini maksudnya apa gini ya. Nah, jadi kita mau ketika kita tekan enter, teman-teman, kita mau ngirim pesan. Nah, jadi untuk di ini di input itu di queuedown di ini. Nah, enter itu tuh key code-nya itu adalah 13, teman-teman. Teman-teman bisa coba searching, saya udah lakuin dan dia ternyata dia ada di nomor 13 gitu. Oke, setelah itu kita bisa ngirim ini dia pesannya deh, apa namanya pesannya. Jadi kita bisa ngelakuin socket.send JSON lagi JSON.stringify. Nah, di sini kita bisa bakal ngirim pertama usernya, yaitu adalah siapa yang ngirim pesannya, username, input value, dan juga message-nya .target.value. Dan kita mau setelah kita ngirim pesannya, sini kita mau bikin bukan di sini target.value sama dengan kosong. Jadi nantinya ketika kita ngirim pesan, dia bakal ngosongin ininya, inputan yang tadi kekirim gitu. Oke, kita udah coba ngelakuin dan kita bisa buat ngeparse ininya, apa namanya, message yang tadi kita kirimkan. Kan kita kan ngirim message nih, ya kan. Nah, di method message ini kita punya WebSocket kita dan juga kita punya message. Jadi message ini adalah setiap payload atau data yang dikirim dari klien ke server, teman-teman. Jadi kita bisa coba ngedapetinnya dengan cara mungkin kita kasih nama event aja, atau teman-teman bisa ngasih nama payload juga boleh, event. Habis itu json.parse. Karena kan di sini kan kita ngirim ini ya dalam bentuk json.stringify. Jadi pas dia udah dikirim ke server, kita parse dia ke JavaScript object. Bisa di sini message. Kita bisa coba buat ngelakuin console.log ke eventnya. Dan coba kita refresh ini server kita. Kita coba jalanin. Bisa refresh dulu. Habis itu testing, enter. Nah, sebenarnya perhatiin di kiri, kita berhasil ngirim ininya, apa namanya, pesan, di mana usernya adalah user 1 dan message-nya adalah testing, teman-teman. Gitu. Nah, sekarang kita mau pas dia udah ngirim pesannya, ya otomatis kita mau nampilin dong, ya kan. Jadi kita bisa ngelakuin ws.send json.stringify, type-nya adalah new message. Habis itu datanya adalah event. Oke. Setelah itu di sini kita bakal mulai nampilin pesannya deh. Ya kan kita kan udah dapat nih pesan yang dikirim sama ini. Nah, kita kirim balik ke si klien. Jadi nantinya kita bakal nampilin pesannya. Di sini kita bisa ngasih case lagi. Ini mungkin break ke sini ya. Case untuk new MSG. Habis itu break. Nah, di sini kita bisa bikin metode baru add new message, yaitu event.data. Kita bisa bikin metodenya di bawah sini, boleh function add new message, habis ini datanya,
Setelah itu di sini kita bakalan ngambil yang ini teman-teman. Karena kan kalau misalkan tadi sorry, di HTML-nya itu kan kita punya message page. Nah, ini ya. Ini ya kan? Sorry, bukan ini. Nah, tapi yang ini nih. Kita kita jadi kan dari sini ya. Nah, ini kan message nih. Ini kan yang kelas message ya. Ya kan. Nah, setiap message itu kan munculnya ada di div message page. Jadi kita ngambil yang yang ininya dulu. Oke. Setelah itu nanti kita append data ininya teman-teman. Jadi yang ini bisa kita komen juga. Sorry. Mungkin kita copy aja semuanya. Kita copy, tapi sebelum ini di uncomment dulu deh. Di uncomment. Ini kita copy, habis itu kita komen. Jadi kita ambil yang message page ini teman-teman. Di sini kita bisa bikin variabel let message page, habis itu dokumen query selector message page. Setelah itu kita bisa bikin kontennya, yaitu adalah konten yang div yang tadi, ya kan, yang ini, dimana yang di sininya itu bakal nampilin data.user, ya kan, jadi siapa yang tadi ngirim pesannya, ya kan. Lalu di sini pesannya deh, kita bisa tulis data.msg. Karena teman-teman perhatiin di konsol masih ada ya, jadi usernya siapa dan message-nya gitu. Setelah itu kita bisa lakuin message pack.inner html plus equal sama konten. Jadi kayak kita tuh kayak nge-append ini yang div ini ke div message page, jadi kayak jadi childnya gitu teman-teman. Oke, sekarang coba kita nyalain matiin servernya, jalanin lagi. Coba lihat, kita refresh. Ini udah ya, refresh, coba jalanin lagi testing. Nah, dia nampilin ini teman-teman message-nya. Walaupun di sini agak lucu karena tadi kita ngelakuin refresh 2 kali, jadi dia langsung dapetin user yang keduanya. Testing, ya kan? Hai, ya kan? Tapi pas di sini coba kita refresh, apakah dia muncul datanya? Coba misalkan coba hai. Nah, tadi teman-teman perhatian. User 1 kan ngirim pesan nih, user 2 ngirim pesan, tapi dia hanya nampilin ke masing-masing diri mereka masing-masing. Jadi antara user 1 sama user 2 ini mereka nggak saling komunikasi lah istilahnya, karena kan mereka nampilin pesan tapi ya pesannya ke diri mereka masing-masing. Jadi bagaimana kita ngebikin mereka agar mereka bisa saling chat gitu ya, saling bincang-bincang. Nah, caranya sama, caranya mirip seperti waktu kita ngehandle ini kita teman-teman, ngehandle join kita. Mirip sekali seperti cara yang ini. Oke. Jadi gimana caranya? Ya, karena mirip ya, jadi bisa bakal tulis saya langsung ws.publish chat, habis itu json.stringify. Kita bisa ubah namanya mungkin broad, karena broadcast ya, broad msg, habis itu untuk datanya event. Jadi publish ini bakal nge-broadcast ke seluruh klien yang subscribe ke sebuah channel namanya chat gitu. Karena user 1 dan user 2 mereka kan masing-masing subscribe nih ke channel chat. Jadi otomatis mereka bakal dapetin message dari ke seluruh kliennya gitu. Lalu kita bisa copy aja type-nya, dan di sini kita bisa handle 2 buah case ya. Jadi teman-teman bisa ngelakuin seperti ini di case statement broad message gitu. Jadi dia handle new message sama broad message. Jadi nantinya dia bakal ngelakuin yang add new message gitu. Oke, coba kita jalanin. Ya, kita matiin dulu servernya, kita jalanin. Kita coba. Bisa refresh. Ini bisa refresh. Ya kan? Kita coba hai, apa kabar? Nah, sekarang teman-teman perhatiin di user 2 ada juga muncul nih hai apa kabar dari si user 1. Misalnya coba kita balas si user 2. Ya juga, kamu sedang apa? Ya kan? Jadi user 2 ngirim chat dan user 1 juga berhasil mendapatkan chat dari si user 2 teman-teman. Ya kan? Sedang ngoding bun.js gitu ya misalkan. Ya misalkan. Wah, keren.
gitu kan ya. Jadi itu dia chat app kita. Misalnya kita tambahin lagi dia di Microsoft Edge satu user lagi ya. Mungkin localhost 3000. Ini dia user 3. Habis itu kita coba dia ngechat. Leleh. Ngechat di sini. Kalian bisa perhatiin nanti di user 1 sama user 2-nya. Ya, kalian bisa perhatiin. Misalkan, "Hai, boleh ikut dong." Nah, kalian perhatiin nah, user 3 sekarang dia juga ikut chat teman-teman. Itu dia. Jadi itu dia chat app kita sangat amat simpel, sangat amat sederhana, ya kan? Simpel banget dan semoga ini bisa jadi apa ya, pengenalan teman-teman untuk tertarik belajar Bun.js walaupun memang Bun.js masih baru banget ya. Oh ya, saya juga lupa ya di Bun.js itu kan masih ada banyak sekali metode selain selain di sini kan kita cuma ngebahas dua buah metode itu adalah open dan message. Nah, di Bun di bagian WebSocket, di API di bagian WebSocket, mereka juga punya beberapa metode yang lain. Ada message, ada open, dan juga ada close. Nah, close ini tuh dipanggil ketika klien itu keluar dari koneksi WebSocket ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa coba nge-challenge diri kalian untuk nambahin fitur close. Jadi ketika ini kan user satu ya. Oh, nih. Oh ya, kan tadi kan udah saya close nih yang user 2-nya. Nah, teman-teman bisa tampilin semacam pesan ya ke broadcast ya ke semuanya kayak user 2 keluar dari grup gitu misalkan. Kayak misalkan di WA kan gitu ya. User ini keluar dari grup atau user 2 telah meninggalkan chat gitu dan sebagainya. Kemudian bisa banget buat apa namanya datang ke dokumentasi baca-baca karena di dokumentasi itu ada banyak cara yang mungkin nggak bisa saya apa namanya saya kasih tahu karena skopnya terlalu besar. Jadi teman-teman bisa banget coba untuk men-challenge diri kalian masing-masing dan nambahin fitur seperti itu teman-teman. Oke, jadi itu dia chat app sederhana kita sangat amat simpel, hanya nyampe 3 video doang ya, ya kan ya, kalau boleh dipikir-pikir. Jadi ya, jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.